bapak harus sabar loh. Kalau dapet bini mantiak pak bercelelek di bibir, cuk peluru Rambo munculnya, abau sekepada panjang, abalian ame. Itu pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebenarnya membaca salam itu sunat. Tapi itulah yang disuruh Nabi, tebarkanlah salam. Namun yang sangat memprihatinkan kita, banyak orang tidak mau menjawab salam. Menjawab itu wajib. Namun keberuntungannya, wajibnya fardu kifayah. Seorang menjawab, lah lapeh hutang nambah samu. Tapi kalau semuanya kita menjawab, berapa indahnya. Assalamualaikum, selamatlah kamu. Warahmatullah, kamu meraih rahmat Allah. Dan berkahnya. Kita kembalikan kepada orang yang membaca tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bertebaranlah di nagari tuo perianganko salam, rahmat dan berkah. Ada orang gaya awak dahulu kalau ndak salah ambo namanya ninik kita katumangguangan duo perpatianan sabatang de aluh kileknya tibo de licin cayonya datang di tajambu kenan elok. Apa kata beliau? Tali kok tigo sapilin, alamek kabe nan kare. Ku kok tigo sajarangan, tandonyo nasi nan kamasa. Jadi di dalam salam itu ada 3 doa. Pertama selamat, kedua rahmat, ketiga berkah. Kalau dalam hidup di dunia ini yang pendek ini kita telah selamat dan mendapat rahmat juga mendapat berkah, kemudian sampai ke akhirat juga begitu, berarti kita tidak perlu sedih, tidak perlu rusuh, tidak perlu cameh. Yang telah meraih 3 itu, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya Allah, masuklah orang pariangan kau ke surga, ya Allah. Ambo pantun ni celari. Sungai Jambu di tanah data, pariangan nagari itu. Mari setiap saat kita tingkatkan iman dan takwa, boleh sadonyo nanti masuk sarugo. Amin ya rabbal. Ya, masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah mencali ambo salamoga. Sabalun wirid masuk video, itulah adojo mencali. Kenapa? Sebab saya diundang ngaji oleh BKMT ke Tanah Datar ini semenjak Bapak Bupati Mas Riyadi Martunus. Leidu yo. Indah lama meninggal. Kemudian bersambung di zaman Bapak Bupati Sadik Pasadigu. Setelah itu Bapak Bupati Irdinansah Tarmizi. Beliau tidak sampai ini jabatannya. Kenapa? Karena meninggal dalam dinas. Jadi bupati Pak, jadi gubernur kalau aja sampai awak mati itu tidak taluk di tim sukses. Ini untuk menjadi apa namanya tim sukses. Apa lagi namanya relawan itu banyak. Tapi ketika kita akan meninggal, tidak satu pun yang bisa membela kita. Ya kan? Iya enggak? Ibu-ibu yang datang malam kini kok ada enggak naraso-raso ke meninggal melaki pagi? Ambo doa nindak. Mudah-mudahan selamat saja dan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal.
Tapi kaum muslimin, para jamaah, untuk BKMT itu ambo liek dulu, setiap negari ko lah ambo kunjung ijo. Tapi bukan setiap musaji. Periangan ko kan sampai ke Tanjung Limau ko kan? Iya kan? Di Tanjung Limau, di Simabu, nah itulah mengaji ambo. Sawah Tangah, ada itu. Di siku aku ada nanane Cubada sepanjang tabe, amaralah kepanjang Cubada tu. Iya kan? Cubada sepanjang tabe. Di tanah data aku ada tabe lain ada. Jadi orang-orang yang datang BKMT itu Cik Musaji, Cik Musala, itu ada perwakilannya, ada 10 orang, ada sauto, ada nama arahnya, 2 onda tanpa orang. Atau pernah nyumuman dek ketua tu. Siapa ketua BKMT tenang tak ya? Ikon tak ada nampai mengaji kalau nanti tentu ke. Haji Mas Wardi, di mana tinggal? Ya di rumahnya tu tentu di mana? Perlu itu cek nanti. Rumahnya tu di mana? Di Simpang Kiambang. Ya kan? Arasonyo setiap nagari lah hambo turui. Selama 20 tahun mengaji BKMT itu. Sehingga kini kaum muslimin kata ambo ustaz na mudo-mudo zalalai. Kemudian nampaknya masuk YouTube ko sampai ke kaki gunung, sampai ke nagari nan biasa ndak ada mau ndambo mengaji dek jauh. Iya kan? Sampai ambo jadi. Karena pasan tu sampai melalui YouTube. Sampai ke Australia, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, kan? Mengherati orang Sinan, Ustaz. Orang Minang na merantau Sinan. Orang Minang ko banyak perantau, ya kan? Baitunya laye, pusiknya tu banyuin ke batang iye. Nambah puta-puta di periangan ko, aku pusiknya bertanaman di bawah janjang, ya kan? Lah ada niatnya nak meninggal negari ko, siko seo puta-puta. Ya kan? Jadi orang Minang ko di Madimanyo ada bagi orang Minang nan di luar, kaji-kajian bonan direkam masuk YouTube tu sesuatu yang baru bagi mereka. Karena telah rindu di kampung, iko Ustaz menyampaikan pengajian, bercampur antara ayat, papatah, gurindam, dan segala macam. Ya kan? Makanya malam ini saya yakin bamang ko jamaah ko sarami ko sadonyo lah menonton di YouTube. Iya enggak? Mudah-mudahan kita yang datang ini diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Mendengar kajian di YouTube itu ibu jo pak la bapak lo jo. Bedanya jo datang ke majelis ilmu ko. Semenjak ibu berangkat tadi sampai nanti pulang, itu malaikat mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu. Doanya dua saja, ya Allah, ampunkan orang yang datang mengaji itu, ya Allah. Sudah tu masuknya ke surga, ya Allah. Amin. Itu doanya. Sampai ibu pulang beko, tiba di rumah, barunya berhenti mendoa. Ada orang bertanya, lah hendak panik malaikat tu saja kami berangkat dari rumah, sampai lu tiba di rumah. Malaikat tu makhluk energi. Dia tidak tampak, dia tidak punya nafsu, tidak ada letih, tidak ada panik, tidak ada lalu, tidak ada istirahat. Ya kan? Ada malaikat disuruh oleh Allah memikul aras, Pak. Sajaknya pikul aras tu sampai kini tidak lapih-lapihan. Karena tidak ada panik. Kok malaikat kau lah diupah rumah bertukang sebantanya. Orang kau bertukang, Pak. Esok 3 batang tu minum kopi sekali. Nang kerja kan tak jadi sik lah. Baputa-puta aja dulu. Ya kan? Lama sudah rumah. Tapi malaikat kaum muslimin sudah ada tugas khusus dari Allah. Pertama, dia mendoakan, mudahkanlah jalan ke surga.
Yang kedua, ampunkan dosa orang yang datang di majelis ilmu ini dan masukkan dia ke dalam surga. Khalidina fiha. Tak keluar-keluar lah ya Allah. Selama-lamanya di sana. Di negara itu kan lelaki mati agaknya. Mati di kuburan orang, tak balik-balik kemari lagi. Tapi di surga, begitu masuk, selama-lamanya di sana. Anandaya, ibu-ibu muda, ba'amang ko laki-laki banyak suko minum di lapau. Betul. Ambo je long tibu, terinya bawa kedai kopi Pak Jorong. Abang kau nak ke rumahnya. Orang kedai kopi ko Pak Jolong saya masuknya galak. Tadi tu minta foto sekali. Foto buaya aja. Sudah tu kawa daun buaya, teh susu, teh talu atau kopi susu. Hari ini dingin tadi, langsung mau minum sekopi susu tu. Sawantala dingin. Sudah tu lah, terletak lah goreng, makan lah goreng buaya aja. Goreng tu ngek-ngek. Kebanyakan ibu-ibu ndaknya tiru orang lapor nasi ko. Laki pulang ngoknya sesak. Kama tadi lama nak pulang. Siapa nak cari je. Tu pantang laki-laki kebanyakan hijaunya kelapau minum. Nambedonan ndak naik-naiknya sudah tu leh. Ya kan? Itu besok lain. Ya kan? Kutikonya pulang di sonsong. Ke pintu. Ya kan? Laki-laki kalau pandai ibu-ibu di rumah, itu ndak ketertinggal rumah ni. Ya kan? Baru kan kejam tu. Kejam sayangnya panjang tu. Kalau ndak pandai menjinaan baru, kau ndak tampuk kerambianya putar tu liya wak. Nyo kuek tu. Baru tu kuek. Kerambia modo kalau diorang ambil kan nyo pisau. Orang. Ada baru nyo piwa setanya. Abang mengkojo itu, baru kau dia gie minyak GPU dia orang punya. Dia talur suara masak, nyo gie kacampa. Kacang padi lah luar biasa makan baru tu kan nyuagi supradin. Iya kan? Suami ibu ndak karena beda aja itu tu dong. Termasuk ambo bagai. Iya kan? Jadi laki-laki ko tapanuhi saleronyo lahir batin. Tu ndak tertinggal ni. Jadi pandai-pandailah. Karena laki-laki ndak adonan tak bajakun. Pasti bajakun segonya. Jadi kalau inyo ndak disanangan di rumah laki-laki ko, nyopai keluar, nampak perusi rancak na lainnya. Turun naik jakunnya. Akhirnya dia beristri lagi. Ya kan? Jadilah awak makan hati. Itu dia. Bamang ko itu Ustaz tarangan pula. Di samping banyak terjadi kini, padusi minta cerai ke suaminya. Ambo punya data tu bu, ketua pengadilan agama nung izin itu. Iya kan? Sedangkan laki-laki kolah saketek dari padusi kini. Nambah laki minta cerai lo. Iya kan? Bara perbandingan laki-laki jo padusi kini 18. Seluruh dunia perbandingannya 8 orang padusi cik laki. Akamari cari lakinya nan tujuan le. Terus yang pikir ni sekolah dia wali negari jo wali jorang tu. Alun orang nang kemati laki lai. Ya kan? Alun perawan tua. Tu banyak kini di Sumatera Barat tu. Kambol orangnya ada orang tu. Ya. Umurnya lah 53, 54. Guru, nya dosen. Tapi laki alun. Kan? Makanya kalau kepada ibu-ibu nan kabaminantu, sabab ambo ala baminantu sadonya. Lai calon minantu tu salat. Dia tidak musyrik. Masalah pekerjaannya itu kadang-kadang bapak-bapak kalau orang menikah beko dicarian di Allah, ba'a caro rezekinya terbuka. Ya kan? Ambo sebelum menikah dulu, lah kerajo di PT ambo bu. Tapi PT itu habis untuk nonton. Ya kan? 10 hari PT itu tahannya sudah gajiannya. Baik itu menonton setiap malam. Setelah kita menikah, bertukar pengantin. Awak lah berdua. Bini kau dibawa dari kampung, semua je menggantuang periuk di liye.
Periuk kalau digantuan, dia barang tak ada. Sama je tu kalau mau ini kerantau. Berfikir, Pak. Mulai hidup berhemat. Lahir anak cik, tabakak jar saki jelek. Barakinya, pabiriknya tambah di perusahaan. Pabirik bertambah, produksi semen tu bertambah, gaji bertambah. Bertambah lah jelek, tambah lu pabrik jelek. Sudah ini orang 2, dibuat orang 3. Naik juga gaji sudah tu, dek pabrik lah banyak. Dapat anak ampek, pabrik ibu orang lain indaru ampek. Dapat anak 5, dibuat orang indaru 5, indaru 6 bola pensiun. Ya kan? Indak lah beranak lah dah. Ya kan? Artinya. 6 tu anak payah menyekolahnya Ustaz. Kutikonya sekolah yo. Untuk inyo sepiti ko. Hanya jarak-jarak 2 tahun saya umurnya. Adonan setahun dan 6 bulan. Adonan samo nyo wisuda. Adonan samo bawini. Ya kan? Tapi ada rezeki dia bagi Allah. Keuntungannya kini lah Pak Ustaz, awak beranak 5 tu. Adonan beli baju, adonan membawa raun ke Thailand. Adonan melepon saya, adonan bagi awak. Ya kan? Beragam lah. Ya kan? Jadi kalian nak mudo-mudo ko, tirulah Pak Gubernur. Kurang-kurangnya 9 anak. Lah kadang anak tu nanti awak beruntung. Adanya merantau ke Amerika, insya Allah awak sampai ke sini. Ambo mintu, ambo nak sekolah, ada sampai ke Kalimantan. Bapak itu, anaknya rancak, dia minta ada orang kawininya. Dia bawa merantau ke Kalimantan. Dia jadi pengusaha baru. Sampai ke sini. Iya kan? Kalau 2 saya nak, nyuy di kalau 2 sungai jambu, cik, nyontak di bendi, cik, mana lah? Kan sungai Lambu, Parambahan, itu namparah tangga kan? Sampai Kaneka, pokoknya aliran Batang Air itulah Kanema, sampai ke Rambatan. Iya enggak? Jadi itu cerita kami, ya Pak Oli Nagari, jadi sudah makan. Rupanya pariangan ko nang kini ko kan namanya Gugu Ampang. Tasabui dalam pepeta Minang, Nagari ibu ko, kan Gugu. Gugu Ampang. Di siku ada Batang Air kete, ya kan? Namanya Batang Bangkawe. Itu tidak sampai ke Sarasah. Ya kan? Karena iko Nagari itu, nyo pilih ada orang gaya lo. Nyo calik ke sumbernya, mungkin tidak ada kalau dosiko. Tidak mungkin. Sebab Batang Air kadang tidak ada kamari ko. Ke daerah terindah di dunia ko. Ya kan? Tidak ada. Beruntung Pak. Tapi jangan gadang nanti. Allah bisa saja tentaranya tidak melalui galodo saja. Bisa angin pun tiang beliwang. Nagari tinggi ko letaknya Pak. Kok tiba angin pun tiang beliwang. Lapih ibu sadonya ke Gunung Rajo ni. Nyo angke dia angin tu. Yo kok le musim durian ni nak. Durian Gunung Rajo nak tangguh lamaknya Pak. Dah ada enciknya. Lesui enciknya nabunya saya nanti Pak. Ya kan? Itu. Angin pun tiang beliau. Ada tentara Allah ko, tanah longsor. Ada tsunami. Di Makkah ndak ada buki. Orang nang kemeruntuh Ka'bah dulu. Tentara Allah. Burung ababil. Senjatonya. Karak-karak batu berapi dari neraka. Punah orang nang kemeruntuh Ka'bah. Jadi tentara Allah itu banyak. Kalau beliau mau menghancurkan kita, walaupun tidak ada sasaran galodo di negara awak, bisa saja awak ditimbun di Abu Ange, Gunung Merapi. Ya kan? Jadi jauhkanlah kita dari bermusuh-musuhan di kampung ini. Jadilah kita orang damai. Jangan berbuat maksiat. Kita tidak perlu pindah dari kaki gunung ko, sebab ko negara awak. Orang malah banyak berdama wisata kan. Sajuk matonya menjelik. Iya kan? Kalau di tempat mu tinggal di lima mani Pak. Iya kan? Menjelik kan ya. Tambik. Menjelik kemari. Siko. Tapi sayangnya mbon tak dapat ini orang siko dulu. Bala kerancak nagari siko. Iya kan? Itu. Kena tu siko lo mau tinggal sejak dulu Kini lah tangguang lah gaik. Kama behen orang gaya dia batu lah tu. Lah.
jaga silaturahim bakampuang banagari, jago silaturahim di rumah tanggo, jangan sampai carai ananda mudo-mudo. Banyak kini istri minta carai ke suami itu. Bergetar aras. Kenapa engkau bergetar aras? Manusia minta diputus kasih sayangnya dengan suaminya. Ya kan? Apa-apa harus sabar loh. Kalau dapet bini mantiak pak celelek di bibi, cuk peluru rambo munculnya, abau sekepada panjang, abalian ame. Itu pak. Nah, ke bawah pasal sangka, ya kan? Bawa makan lu, lamang limo kaum tu, kok ke makan nasi sambal ange-ange di kadai mak siri disimpurui. Nah, sudah pergi kita komeh leh. Ya kan? Baliannya meh. Balian galang nan barik 10 meh. Sekadang pelat becak. Ya kan? Pulang di pasar tu nyala itu jalan. Kalau tibonya di rumahnya menggawe ikan niang dah tu. Ya. Kan galaknya dapat. Memang duit-duit kau suka perhiasan. Ya kan? Suka perhiasan. Panu galang di tangan, di kakinya pakai pebralik. Itu ibu. Tapi kalau ibu menjaga silaturahim, ibu paling-paling kaki tangan dia gia bakalang, dukuh dilakein diliye, subang di telingo, cincin di jah. Tapi kalau ibu masuk serugo jo suami ibu nanti, meja, dipan, piring, galih, saja peralatan gua dari ame. Atung kau carilah tiket ke serugo. Lain tak nyorampok di orang tu, perampok lah masuk neraka sadonya sian, tak ada orang yang merampok. Nah ada, aman awak bameh di serugo. Pacaronyo, ameh kini ko wakafkan ke musaji, wakafkan ke rumah tahfiz, wakafkan KTPA. Itulah pindahnya untuk di serugo tu. Tapi kalau disimpan-simpan juga, tu awak mati, anak barabui jawameh awak nanti enggak tu. Itu jadi sengsara awak dikira nanti. Jadi kalau ada baik kau kati yang minta infak ada kau jalan tu. Tidak ada. Tidak ada ya. Akan musaji galah. Kalau ada ke jalan kati yang infak di musaji, ada ibu nambah galang masuk ke dalam tu. Galang kalau dipakai di tangan taruh mau undang orang liang. Nyinten awak nyopeta rumah awak. Nyopeta rumah awak. Oh, santiang ini. Mametanya jo apa tu? Ya kan? Di berangkas basi petangga di Padang, ame orang dapat dia. Sejak orang tu kehilangannya tak ada duduk-duduk dekat jembatan rumah tu. Orang tak tahu duduknya bentuk orang istirahat, duduknya memeta rumah orang. Bu, tahu ibu bara ame dapat dia. 3 kilo. 3 kilonya ambil merah. Kalau lah diwakafkan, ameh tu hilang juga. Tapi untuk akhirat. Ya kan? Kemudian lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, biasanya kita lihat orang kalau lah pecah kongsi, Pak, itu berantakan. Pengusaha pecah kongsi, ya kan? Perusahaannya itu berantakan. Tak dapat kerja oleh. Rumah tangga pecah kongsi, berantakan rumah tangga. Benarkah begitu? Benar. Karena apa? Mereka mempertahankan ego, bukan sabar. Iya kan? Jadi bagaimana mempertahankan silaturahmi itu tetap ada di rumah tangga? Harus sabar. Anan ditiru sabar, tiru ubi peranci. Di kampung ambo dibasuh kepelo batang namono. Sikuaru. Ubi. Oh ya, nambah batang tu. Itu tanaman yang paling sabar. Bahasa sabarnya. Kalau kacang yang ditanam batangnya atau bijonya. Jagung ditanam batangnya atau bijonya. Kalau ubi itu tidak, Bu. Tak perlu kita tanam bijo ubi tu. Batang tu saja. Ada cancang-cancang sepanjang gua, ada matuak juga tanah tu. Hanya hidup. Tu murah hidupnya, tu sabarnya.
Orang mencucuk ke tanah tu ada enggak kira-kira nan tabali? Nah ujungnya ke bawah, kalau lapangkannya ke bawah lah yo je tu mah. Ujungnya tabanam ke tanah tu enggak nyo perhatian ada orang no. Ada enggak? Ada. Tapi le berhentinya berdaun berbuah? Enggak. Itu ubi tu. Ubi itu tanaman yang paling sabar. Lah berdaunnya kateh beko lah yaman. Enggak. Nampak di ibu-ibunya sudah datang dari pasar membeli jariang. Ya kan tulanya bali lo udang saya na lu itu. Nampak dia pucuk ubi kola subur dan nyombi. Yo gulai jo jariang. Ibu-ibu na cok menggulai ko ba amang kuaco ibu-ibu di Minangkabau ko menggulai jariang jo pucuk ubi. Sebenarnya ibu na lebih tahu dari embo tu kerana ibu na menggulai, mau nak pandai gulai. Supaya dia lama. Itulah lama na dan tahu kalau dek lama tu. Apabila dia dah 50, iya kan? Rupun dah itu dah bu. Ndak paham kecian. Jadi jariang kau ndak sadonya awak bisa makan. Ada orang ndak taluk di badannya melawan sagu jariang kau. Sehingga ndak bisa buang air ketek sakit tak sumbek di jariang tu. Tapi kalau digulai je pucuk peranci sagu jariang tu mati. Nah, itu jawabnya yang paling tepek. Kalau lama tu satu lama tu. Tadi gulai ayam di rumah ibu tu juga jo batang tali kemumu lama lana manang keriawai samba. Ada lo ikan balita. Iya kan? Nana lu itu hanya Korea masih. Sudah tu ada lo dendeng. Sudah tu tadi le tu. Ayo sama lado je talu puyu. Sudah tu pucuk keliki banyak. Kambo tambun sadonya bekonya mencali itu tuan rumah tu kamu lapan apa rena. Tanaman ke dipilih samba. Lama sadonya tu. Itulah rahasionya bisa pucuk paranci itu antisipasi sagu jariang. Lah, kalau diambil di orang tu untuk gulai, lain nama temponya berdaun, indah. Paranci itu asal dipatahan daunnya bu. Cali ala 2 rilai. Ditampak 6 patah tu tumbuh cabangnya 3. Apa daunnya lihat tu? Tambah banyak daunnya. Iya kan? Acu itulah kira-kira sedekah infak. Di kaluan segiko anyo ganti dah Allah biko banyak-banyak. Lah tinggi pucuk paranci tu nyoyak dia angin lah. Baputa-puta batang paranci tu. Tibo angin dari mudik, condong ke ilie. Tibo dari ilie, condong ke mudik. Tibo angin lembubu, puta. Tapi lah ada nampak tak? Enggak. Karena paranci itu rapi ditanam orang. Di kabun. Mangkonyo tahan manahan. Condong batang naniko, konyo tahan di siko. Tapi dia acuk batang baputa tu, kemahnya, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah merenggang. Tanah merenggang di siko isi mangko gadang. Sebabnya bebas urek tu jalan. Jadi paranci ubi kayu kalau acok kena angin atau gadang isinya. Ibu ingin melakukan eksperimen. Boleh aku nak percaya juga cikgu tu. Cari tampang batang paranci tu nak rencak tanam di pot bunga bau kalam bilik. Jangan kena angin. Di pupuknya nak kau buah tu, nak kau isi tu. Bahawa itu karena dia tidak elastis. Ureknya tu tertumpu di pot tu dari batu. Nah, ini dia. Jadi paranci kalau acok kena angin isinya gadang. Para jamaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa harus salat lagi untuk masuk surga, tiket ke surga itu? As-salatu miftahul jannah. Salat tu anak kunci surga. Rumah awak pakai kuro-kuro di kampung ambo induk kunci. Hilang anak kuncinya, lebih bisa dibuka wajar? Enggak, bisa aja dibuka, piju kuku kambing dari basi itu dikupak pintu tu le. Jadi anak kunci surga itu salat. Kenapa? Salat itu amal utama.
Dan perintahnya bukan kerjakan, tapi dirikan. Dirikan salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikan. Jadi kalau didirikan, dia jadi pendirian. Jadi pendirian, maka orang tadi otomatis akan meninggalkan pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Karena apa? Salat sudah jadi pendiriannya. Tapi ada enggak kita dengar orang yang salat tapi dia korupsi? Ada. Nah, artinya apa? Dia hanya sekadar mengerjakan salat, bukan mendirikan. Jadi enggak jadi pendiriannya. Enggak mengendalikan jiwanya. Lebih-lebih kalau ditinggalkan, enggak salat. Ya kan? Nah, untuk itu, ibu-ibu apa-apa, karena anak awak nan mudo, ingik mengik juga salat ko. Walaupun nyolah lelaki lah bini. Karena namanya anak tu sampai ke akhirat tidak ada putus jawab. Tidak ada mantan anak yang ada mantan istri. Ya berbalik ke cerita mbonan tadi leh. Ada orang carai jo bininya. Anaknya ada padusi kete. Lah gadi anak tu nanti dapat jodohnya. Ayahnya lagi duit jo. Asyik nan paling dahulu, nan paling berhak menikahkan. Ayahnya, karena ayahnya masih hidup. Ya kan? Apa ayahnya kesinan ke menikahan anak kok? Ya kan? Atau bertemu jo mantan istri, lagi boleh aja mencium ibu tu. Enggak. Karena kalau lah carai sama jo orang lain. Ya kan? Nggak boleh ada walaupun anak nan dinikahan tu berdua punya jo istri itu awak sama jo orang biasa lah, bukan istri kita. Jadi jangan dicium jo istri nan lah dicaraian. Kok ke dicium jo jangan carai sehari. Itu saja. Banyak alasannya awak kalau carai-carai kok. Nyo kadang-kadang istri nan ditinggal kok, rancaknya sudah ditinggal tu, berere deh. Ada pantunnya Ustaz, ada. Kok nak tahu jo rancak jando, cubalah tiba malaraikan. Kok nak tahu jo rancak jando, cubalah agak sekali mencaraian. Nyodeklah dicaraian, hanya hias badannya leh. Matonya nyo habihan, sekolah nyo buik bak kaluk, nyo tukar jo pensil. Iya kan? Tu muka ko nyo baik operasi plastik. Bulik muka nyo tu balik. Iya kan? Tu bibi nyo sirahan. Bulu mato ko pakai nyo ke salon tu. Ada lagi ni. Rancak bulu mato si ko. Kira campur aja plastik sudah membakar rumput layu aja. Jadi tidak ada sebaiknya di dalam hidup ini kalau kita dapat nikmat bersyukur, kalau kita dapat musibah sabar. Orang tak salat di mana nerakonya? Neraka sakar. Neraka yang paling panas. Tapi ada lo ibu-ibu ko lah ya muanya menasihati suaminya nan ndak salat tapi ndak sempurna. Dah, yo. Udah saja babau awak suami istri ndak ada salat. Kini anak awak kan nikah leh. Kata buya-buya, ayah nan ndak salat ndak boleh jadi wali nikah. Lai sampai hati udah rasanya anak awak ciek konyo si upik sinan si buyong sinan kainyo sayang tertumpah. Kama nikahan ndak boleh udah jadi wali nikah karena udah ndak salat. Salat lah udah lo yo. Lah sudahnya nikah beko kok berhenti lah balik. Itu juga tidak boleh. Ada yang muda-muda namanya salat semester. Kalau kau ujiannya salat. Ya kan? Salat. Nyo baca Quran, nyo mendoa, doanya nak tanggung panjangnya doa. Ya Allah, matematik ko lai dapat, biologi, japo ko sulit mana jalannya. Walaupun ya itu semuanya membutuhkan otak kiri, tapi payah sekali fisika dan biologi. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Karena dia berdoa dengan khusyuk di tengah malam yang buta. Kemudian dia ambil air uduk ketika hari dingin di Pariangan.
dia berdiri di atas salat sajadah, kemudian dia mohon kepada Allah, lulus dia dengan prestasi terbaik dengan nilai A. Sudah tu makanannya cuci lah. Nyagi pengaruh pelicinnya lipek nyantang ke dekek lemari. Katanya tiba sinan, wahai makanah yang aku cintai, engkau adalah teman sejawat yang telah mengantar aku lulus semester pertama. Jasa baikmu tidak akan pernah aku lupakan. Sekarang sudah tiba saatnya kita berpisah. Yang berlalu biarlah berlalu. Tidak usah dikenang lagi. Kalau dikenang akan mengundang derai air mata dan penyesalan. Selamat tinggal makanah. Selamat jumpa semester yang kedua. Itunya karate kalian di Allah. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa, orang meninggal salat tu nyubah di Allah menjadi karo, jo menjadi babi. Atau mengko karo tu lama lo dinyo kerupuk bagainya dari orang dulu. Ya kan? Babi jo itu jo. Ya kan? Berapa itu? Marahnya Allah. Umat siapa yang disumpah jadi kera dan jadi babi itu? Umat Nabi Musa. Tapi umat Nabi Muhammad ini sangat dicintai oleh Allah. Kita tidak akan jadi kera meninggalkan. Tapi nanti nerakanya neraka sakar. Jadi raihlah reda Allah. Raihlah tiket ke surga dengan mendirikan salat. Kenapa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Bu, lagi sehat sebadan. Walaupun awak sehat, bisa ndak meninggal? Bisa. Ya kan? Bisa meninggal. Ya kan? Pulang awak mengaji kau lah tiba di rumah, paniang. Dilari aku masaki itu sangka. Kira sebentar di ruang ICU tu nyo, anda turun na ye impos tu lah. Badok. Kira pecah pembuluh darah di kedua. Ya kan? Nyumumkan dek panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang antusias sekali mendengarkan kajian Ustaz Ristawar. Bila singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang melanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju ndak dapat ke dirayah, lah berpisah badan jo nyau. Beliau sekarang mayatnya sudah terbujur di rumah duka. Sudah salat subuh, kita pergi melayat bersama-sama. Atau ibu, si Ana meninggal, si Ana meninggal, si Ana meninggal. Tunan basanda di dinding mendengar kaji itu. Bisa tak? Apa nama basanda jangan takui. Itu contoh. Jadi meninggal ini tidak bisa prediksi karena itu urusan Allah. Makanya apa saja amal yang kita lakukan, lakukanlah ketika hidup ini. Kami banyak dosa, Ustaz, bertobatlah ketika hidup ini. Kapan tobat ditolak? Setelah roh tiba di sini. Fir'aun tu bu, ingin tobatnya, lah diumbang ambian dia umbak tu, lah masuk ayat kemuncuang, inginnya istighfar, tipinya masuk alumui banyak ke dalam muncuang. Tak bisa lidahnya membaca la ilaha. Jadi taubat itu ditutup setelah roh tiba di sini. Like kanamu dosa awak sebanyak buaya di lautan. Iya kan? Hari kalau ombak kan berbuaya ke tepi pantai itu. Asal banyak itu dosa awak. Tapi istighfar awak. Sudah istighfar diisi jua amal-amal saleh sampai awak mati. Dakhalal jannah. Banyaknya serugo ko disebut dalam Quran Ustaz. Kelebihannya. Kalau kita cari ibu-ibu dan bapak-bapak, cik-cik ayat coknya dikecik Allah surga tu khalidina fiha tajri min tahtihal anhar. Main di bawah surga tu sungai. Kemudian khalidina fiha kekal di dalamnya.
Jadi rinciannya apa? Kita orang takwa enggak orang mukmin ini? Insya Allah. Orang takwa aku nanti tiba di akhirat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah tiba di pintu surga itu, dibukakan pintu oleh malaikat penjaganya. Ibu kalau masuk rumah, nampak ndak isi rumah tu sebagian setelah pintu terbuka? Nampak kan? Citunya surga nanti. Tapi karena indahnya surga itu, ndak pernah nyoliek di negari tua, ndak pernah nyoliek di Batu Sangka, ndak pernah nyoliek di Jakarta, ndak pernah nyoliek di Surabaya. Apa yang dilihatnya di surga itu sangat indah. Karena indahnya ibu, kata Nabi, 60 tahun mangango di pintu surga itu. Berapa lamanya? Dek taman nuang mencaliak, tak ada negeri kecil. Subhanallah. Rancaknya surga college. 60 tahun. Hanya tak puas bau tu dek melekat Ridwan. Bro, masuk lagi. Ya kan? Masuk. Masuk ke dalam tu kecil melekat. Fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau bersama orang-orang yang masuk. Engkau di dalam ini selama-lamanya. Ya kan? Selama-lamanya di surga tu sakit le dojo gunanya. Indah, ya kan? Selama-lamanya di surga tu pikaki tengkak, mato buto, dia bisa dinikmati. Selama-lamanya di surga tu telingo pakak, hidung tak bisa membaumi nananyi nanarum. Lihat gunanya. Jadi semuanya orisinil. Orang yang masuk ke surga tu pak, ndak seorangnya orang gaib. Bah nasib awak nalah gaib kau Ustaz. Itulah Rasulullah. Menangis orang tu nyemitun Rasulullah apa? Bah menangis engkau. Ya orang gaib nak ada masuk surga, kami lah gaib. Kata Nabi, orang masuk surga tu nanti nan gaib tu dimudahan. Jadi awak di surga tu nanti ibu sama semudah je Nabi Adam. Ibu sama je Siti Hawa. Barat tinggi ibu nanti di surga tu 50 meter. Kulit putih kuning rancak, wajah 9 tahun. Abu hitam balik gigi palsu, nak do kolesterol, nak do asam urat, nak do asam lambung. Nak do asam padeh di surga tu. Ya kan? Kalau asam urat dan asam lambung tu ndak ada je nikmatnya dah. Ndak ada orang sakit-sakit di surga itu. Janggut yang bono mereka kini ko aji hitam mandi Allah ni. Tu di surga nanti. Ya kan? Itu bedanya je dunia. Makanan lama-lama awak ndak buang air. Lain ndak sakit tu Ustaz. Itulah surga. Makanan kau tetap ada nan tak berguna di tubuh. Kalau kini kemana keluarnya? Ke belakang kan? Jadi kama painya ampas tu di surga. Diolah oleh Allah jadi minyak parfum kasturi. Ya kan? Ada ibu-ibu membeli parfum kasturi. Ambo ada di Makkah, tapi itu palsu. Tidak ada kasturi itu di dunia. Cik-cik dulunya Rasulullah makai. Jadi kasturi itu nanti ada di surga. Abaun itu paluh manusia. Dari makanan yang tak berguna dijadikan di Allah paluh baun parfum kasturi. Ibu tidak perlu membawa Rexona ke surga. Awaklah harumnya. Kalau ada lo buang air orang di surga tu ada lo WC. Ada WC itu ada lo tukang berasihan. Akarajo orang di surga tu. Orang di surga itu hanya menerima upah nikmat yang banyak dari Allah, tidak bekerja lagi. Salat saja tidak disuruh di surga. Anda arok awak masuk ke sinan. Peralatan dari ameh saja. Awak selama-lamanya awak tidak gaib, indak hitam. Jadi ibu-ibu nan hitam kaliang nan singkek-singkek ko, sabar salah. Nanti di surga tinggi kuning lansik. Kami apa-apa ko tinggi 60 meter, wajah 25. Sama kadang je Nabi Adam. Dah ada di batu.
Kini laki-laki ko banyak dia batu, dia perokok. Betul. Di surga tu nak nanti. Jadi kalau apa janta gamang di surga nanti, berhentilah merokok sejak kini. Sebab di surga tak ada rokok. Pernah tanya ada orang ke Ustaz Samad. Ustaz Samad, yo, ada rokok di surga. Segala Ustaz Samad, baca saya ayat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalau di surga itu, apa yang diminta dia ge? Yang diinginkan disediakan. Cuma apa-apa menyalai rokok. Kau kena rokok je. Kecil orang merokok kan. Jadi kena rokok bagi duit napinya. Jadi ambo itu nanti fikir dan bola 31 tahun berhenti rokok Bapak. Dia tak ada di surga tu. Dan sawananya tak ada rokok di surga. Karena tu kan membuat sarok saya. Abu pun tuang rokok. Ya kan? Itu kata jadi. Itu yang ketiga Pak. Nikmat surga untuk awak. Bini 9. Masuk surga lah bini awak 10. Jadi 10 masing-masing awak bini. Indah awak beli barang. Itu Pak. Itu lu seronya. Lagi dicukuin di Allah senat. Abang mengko sampai 9, dia awak mudo taruh kuat layu batin. Ya kan? Hanya dia Allah 9. Kalau di dunia aku apa? Kaum muslimin para jemaah, biarlah panjang umur orang suami istri itu sampai 90 hanya. Lah ya dojanya sayang-sayang lain tak terus nete lalu dia teji, wajib. Kakek dia bilik dia nenek dia bilik bawah, nak ada. Tapi di surga tu muda taruh tunggu bini banyak. Iya kan? Ada orang pedusi. Kami Ustaz dan pedusi ko, dia boleh lelaki banyak di surga. Aculah para saat ni bu, ambo tanya lu kira-kira. Cali saya anjing, dia lakinya banyak, ndak balang anaknya. Itu nang terjadi. Kerajaan Allah yang luas itu banyak nikmatnya. Iya kan? Pasangan-pasangan hidup yang tetap segar dan bahagia. Jadi suami yang masuk neraka, istrinya masuk surga, lakinya bidadara. Itu tidak ada gay di dalam tu. Lesbian, gay, biseksual, transgender, tidak ada. Itu pekerjaan iblis. Jadi banyak jatah nan kita dapean di dalam sarugo. Nah, saya ulang sebelum kita bubar. Pertama, hubungkan silaturahim. Kalau ada tersinggung, tersabab Kalau melihat, tak perlu itu. Siapa bupati kita, itulah yang akan kita ikuti 5 tahun ke depan. Sudah tu jago silaturahim awak bakampung balaman. Karena nan paling dahulu ke menolong awak pasti tetangga, tidak orang lain. Jagolah hubungan bertetangga. Ketiga, jaga hubungan suami istri. Ndak rancak awak tu sebentar cerai, tu sebentar berlaki dona. Ya kan? Cerai berlaki, cerai berlaki, ndak rancak. 5 anak, 5 lapaknya ndak rancak. Ya kan? Walaupun kawin ndak serupa wow dah. Ndak rancak. Ya kan? Ndak rancak. Rancak cik apak za anak. Ya. Kemudian setelah itu dirikan salat, bayarkan zakat. Kalau tidak sampai 100 zakat, berinfak saja. Karena infak itu akan menambah harta kita kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk nagari, namanya tadi? Di mana titik paleto di balik telong nan batali di masa nenek kita iyo di kaki gunung. Baru lapeh ke agam, baru lapeh ke pekumbuh. Ya kan? Di mana tabi matahari di timu Allah tabantang. Di mana asa ada jolimbago berdiri di patipuh pariangan padang panjang. Risiko sadonya. Ada di negeri kami. Mudah-mudahan bisa lestari negeri kita yang indah ini. Taat kita beragama, taat kita dengan adat. Jadilah generasi kita generasi yang mumpuni, terhindar dari narkoba, terhindar dari minuman keras, terhindar dari pergaulan bebas.
Semoga anak-anak muda kita menjadi anak yang berhasil dan berdaya guna untuk agama, bangsa, dan negara kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.